ketika mau mencari menantu, lihat agama dan akhlaknya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita. Semua sudah makan? Kalau habis makan siang biasanya ngapain? Ditinggal turu satiknya. Allah telah memberikan makan kepada kita, memberikan minum kepada kita, memberikan tempat tinggal kepada kita, dan memberikan kecukupan kepada kita. Berapa banyak orang-orang di sana yang hidup dalam kesusahan, yang hidup tidak tahu mereka mau beratapkan apa pada malam hari itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah menyempurnakan nikmatnya buat kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, emak-emak di belakang khususnya. Ini acara buat emak-emak, buat bapak-bapak. Ana mau lihat acaranya apa sebenarnya sih. Baik, semua sudah kenal dengan yang di kanan dan di kirinya. Jadi turun kenalan mulai mau isu sampai awan gini zaman. Ya, kita akan mulai kalau antum sudah kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Emak-emak juga di belakang, tolong kenali siapa yang di kanan Anda. Jangan-jangan orang laki nantinya. Ayo dikenalin dulu di kanan dan di kirinya. Nah, us kenal kabeh. Lo itu yang pakai peci coklat, ya antum. Kenapa menjauh dari yang di kiri antum? Sudah kenalan? Siapa namanya? Dari mana? Loh, dia belum kenalan. Kerjanya apa? Astagfirullahaladzim. Coba semua kenalan namanya, kemudian dari mana, kemudian pekerjaannya apa, dan tanya sudah berkeluarga apa belum. Insya Allah. Baru satu anaknya? Apa induknya? Iya. Tema anak apa? Loh, delon pembawa acara tidak ngerti. Loh, ayo. Astagfirullahaladzim. Ini orang nunggu dari tadi. Coba apa temanya? Anak ingin tanya sama antum. Pembawa acara ini tidak ngerti jamaah. Mulai anak jamaah. Menantu idaman mertua. Astagfirullahaladzim. Loh. Menantu idaman mertua. Bukan mertua, idaman menantu. Loh ya apa sih? Iki loh. Iya. Loh iya ya apa maksudnya? Temanya apa ini? Iya, menantu idaman mertua. Menantu idaman mertua. Menantu idaman mertua. Antum sudah nikah? Alhamdulillah sudah. Nggak nyesel mertua antum dapat antum? Alhamdulillah belum. Oh. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Setelah antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum, sekarang antum letakkan tangan antum di sebelah kanan antum. Semua ngadep ke kiri semuanya. Yuk, dipijeti koncone ku jamaah. Nah, yuk ngadep rono ya. Dipijeti semuanya. Nah, yuk, makanya antum jangan jauh-jauh, ndak iso dipijeti sing ado-ado iku. Mendekat-mendekat, ibu-ibu juga seperti itu. Ngadep ke kiri dipijeti koncone. Nah, yuk terus dipukulin dikit, ya, kepono. Wes, balik arah sekarang. Gantian. Loh, ayo gantian. Ojo senenge dhewe. Iya, ya apa? Sip. Nah, alhamdulillah wes ngadep di ustadz saiki. Nah,
Dipijeti tambah seger, tambah ngantuk. Ahibati fillah, kalau bicara menantu idaman mertua, terus terang sebagai seorang ayah, ana punya anak-anak yang ana besarkan dengan cinta dan kasih sayang. Bahkan yang namanya orang tua siap berbuat apa saja demi anak-anaknya. Kira-kira ketika anak-anak itu sudah besar, mungkinkah orang tua menceburkan anaknya di lubang buaya? Tak mungkin. Dan sebagian antum ini buaya darat. Ya, maksudnya sebagian lelaki maksudnya seperti itu kan? Iya. Artinya dikasih kepercayaan dengan anak yang dididik sejak kecil, dan kita kaum laki-laki tahu kita nggak punya peran apapun dalam pendidikan anak itu. Kita nemu perempuan itu sudah besar, sudah bisa semuanya kadangkala. Insya Allah. Loh, ikut teh ustad itu. Ana yang minum tadi. Oh, ya apa panitia ini? Ana ini jaluk gelas mau jamaah, itu jaluk banyu. Ya Allah, zalim panitia ini jamaah. Mudah-mudahan diampuni sama Allah panitianya. Mungkin panitianya ini bukan menantu idaman. Iya, ahibati fillah. Bagaimana cara mencari menantu idaman? Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan manusia sulit hidup tanpa pasangan. Bahkan kita semua tahu Nabi Adam alaihi salam berada di surga kesepian. Antum kalau punya uang 1 triliun, ndak punya istri, bapak-bapak kira-kira hidupnya tenang? Hah? Bedanya lelaki sama wanita, kalau salah tolong dibenarkan ibu-ibu ya. Kalau laki-laki punya uang kepingin membina rumah tangga, kepingin nikah. Tapi kalau perempuan punya uang, ndak butuh be wong lanang. Ndak butuh aku. Wis sing penting duwe-duwe iso blonjo. Iya seperti itu. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Rungokno. Makanya kenapa mertua itu golek menantu sing sugih? Karena tahu anaknya seneng mbek duit. Itu wajar jamaah, itu wajar. Bahkan Nabi alaihissalam ketika Fatimah binti Qais yang dilamar oleh 2 orang Fatimah itu dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Fatimah ini dicerai 3 sama suaminya. Akhirnya dia sudah nggak punya hak nafkah. Kalau nggak salah dia tinggal di rumahnya Ibn Ummi Maktum yang buta sehingga nggak ketahui sama dia. Nabi alaihissalam berpesan, kalau engkau sudah selesai masa iddahmu, engkau temui aku. Datanglah Fatimah menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, innahu khatabani rajulan. Aku ini dilamar oleh 2 orang. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahm. Nabi alaihissalam ketika ngomong sama Fatimah kalau sudah selesai masa iddahnya, ngabarin Nabi SAW, Nabi mau jadikan Fatimah ini menantu, tapi nggak menantu langsung. Ada bekas anak angkat Nabi SAW. Siapa bekas anak angkat Nabi SAW? Mana? Yang bisa jawab angkat tangan. Iya, itu mic-nya. Zaid bin Harithah. Anaknya Zaid siapa? Usama. Masya Allah, barakallahu fikum.
Kok cilik hadiah? Ya Allah. Tapi tidak apa-apa. Cilik le duit akeh. Ya, mudah-mudahan barokah itu jemaah. Mungkin bisa buat lamaran Bapak, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah ini putih jemaah. Putih. Ya Allah, ganteng. Nikah Zaid sama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini mantan pengasuhnya Nabi SAW dulu. Barakah namanya. Keluar anak namanya Usamah, hitam Usamah. Jadi sampai ada omongan gak enak gitu. Ini bapaknya putih, arek ireng, kan? Bener nggak ini anaknya? Dan ternyata benar. Ada seorang wanita yang ahli urat deh, yang tahu kemiripan seseorang ya. Pernah Zaid sama Usamah ini tidur tutupan sama selimut, kakinya keluar jemaah. Nggak ngelihat wajahnya perempuan ini. Pernah ngelihat kakinya, dia mengatakan, oh ini ada hubungan darah ini kata dia. Paling anak be bapak, betul anak sama bapak. Nabi SAW menyampaikan tentang dua orang yang melamar Fatimah. Kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasa'lu kulla ma lahu. Kalau Muawiyah itu melarat, miskin tapi ganteng cuma. Antum kalau ada perempuan yang mengatakan ndak apa-apa oleh bojo miskin, sing penting ganteng. Ada yang seperti itu. Dia pikir ganteng ini bisa datang no beras. Wih diteloi bojone metu 1 kilo beras. Ya alhamdulillah kayak ngono jamaah. Ini kan Anda. Maka kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasaluk, miskin Muawiyah ini tidak punya fulus. Jadi antum kalau mertua mengidam-ngidamkan menantu yang fulus, boleh apa tidak? Boleh. Jangan dikatakan, calon mertua anak materi Ustaz. Loh, suudzon. Nanti kalau engkau jadi orang tua juga tahu gitu loh. Kepingin anaknya ini seneng. Maka Nabi SAW mengatakan, Muawiyah sa'lu. Enggak. Dia nggak punya harta. Amma Abu Jaham. Adapun Abu Jaham, fala yada'u asahu an atiqi. Abu Jaham ini tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sebagian mengatakan dia adalah dharrab nisa, suka mukul perempuan. Kan ada tipikal laki-laki kalau marah dikit nguncalno piring. Ini sakit laki-laki ini. Kalau perempuan melemparkan piring, wajar. Wajar pada wajar. Jangan kemudian, oh wajar saja besok tak sawati piring bojoku. Enggak. Artinya ketika dia cemburu atau apa, tapi laki-laki tidak. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa. Dia pemimpin yang punya jiwa kepemimpinan. Maka Nabi SAW menjelaskan, adapun Abu Jaham ini akhlaknya nggak baik, nggak baik dia. Atau dia suka safar. Ada laki-laki yang suka merantau ninggalkan istrinya, ada. Apa kata Nabi SAW? Inkihi Usama. Engkau mau nikah, nikahi Usama. Nikahi Usama. Memang dia hitam, tapi pilihan siapa? Pilihan Rasulullah SAW. Dan menikahlah dua orang ini, hidupnya berkah. Maka kalau bicara mencari menantu yang seperti apa Ustaz? Tergantung niat hidup antum buat apa. Kalau niat orang menikah itu suaminya mau disuruh jaga toko, ya mungkin cari yang ganteng nggak apa-apa. Kan biasanya orang kalau jaga toko itu yang dicari yang apa? Good looking, sing enak ditelok, kan? Ahibati fillah, Rasulullah SAW membuat sebuah pencerahan kepada para sahabatnya. Karena kita tahu bangsa Arab ini
ketika hidup di masa jahiliyah, mereka punya standar yang berbeda-beda. Maka Nabi SAW meluruskan standar itu dalam memilih menantu, supaya antum tahu, antum kalau mau jadi menantu yang seperti apa yang kira-kira diterima sama mertua, diterima sama calon istri. Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, ini kita belum bicara perempuan ya, kita bicara laki-laki dulu, karena yang di hadapan ana bapak-bapak, pemuda-pemuda, kakek-kakek. Ada kakek-kakek yang duda? Angkat tangan. Kakek duda. Kalau ada kakek duda, kita harapkan nggak keluar dari sini kecuali sudah punya istri. Loh, kan diusahakan. Panitia gimana? Siap? Loh, siap panitianya jamaah. Ada stok insya Allah. Nah, Nabi SAW menyebutkan, idza atakum atau idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, ini mau muda mau tua, ini bicara seorang laki-laki yang kalian ridho dengan akhlak dan agamanya, atau dengan agamanya dan akhlaknya. Jadi kalau bicara agama itu, ya kita tahulah standar agama itu apa? Apa jemaah? Rukun Islam. Ini orang menjalankan rukun Islam. Dan standar minimal agama itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu minimal. Jadi kalau ketemu, ya Allah Ustaz, fulan ini alhamdulillah salat 5 waktu Ustaz, puasa, tapi dia nggak pernah puasa Senin Kemis Ustaz. Nggak harus. Yang pertama standarnya tadi, kalian ridho sama agamanya, dia menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram. Kalau tanya agama di mana? Tanya sama Ustaz. Datang sama Ustaz, Ustaz kenal sama fulan. Mana fulan itu loh Ustaz, sing jenggotnya anak putih ini Didi. Oh iya, iya biasa datang kajian anak itu, tapi senderan biasanya. Oh iya, ketahuan ini datang kajian tapi soft berapa? Soft terakhir gitu kan. Kan ketahuan ini ada orang yang semangat gitu kan. Ini kalau bicara agama, alhamdulillah. Ya dia sholat lah 5 waktu, ngaji. Walaupun kalau ngaji juga tidak pernah bawa kitab dia ya. Dia bawa kuping tok selama ini. Walhamdulillah, si ngaji. Ini sudah ada. Engkau ridho nggak dengan seperti itu? Yang ditanyakan calonnya, engkau mau? Dia seperti itu loh. Kata dia belum puasa Senin Kemis. Dia nggak punya puasa Senin Kemis. Dia juga nggak punya hafalan Quran kecuali juz 30. Dikasih tahu. Sedangkan istrinya ini hafal 30 juz. Engkau mau? Dia cuma punya juz 30. Itu bicara agama. Wa khuluquhu, dan akhlaknya, karakternya. Di mana kita tahu karakter seseorang ya? Di mana? Siapa yang mau jawab? Nah, ini yang dekat-dekat sini. Ya, ini angkat tangan duluan. Kasih mic-nya. Loh, ayo jemaah. Kok es ngantuk pengantin nih? Ya beri ganyang Ustaz deh. Nah, fadhal. Dari keluarganya sama tetangga-tetangganya. Keluarganya bisa bohong nggak? Bisa. Antum tanya sama keluarga, ya apa namu? Alhamdulillah, emas 24 karat. Karena takut ditolak dia. Siapa jadi? Sama tetangganya. Tetangganya. Tetangganya kalau ada yang hasad ya apa? Iya, jangan satu kampung berbeda. Barakallahu fikum. Nah, kasih hadiah. Masya Allah, kena hadiah saiki. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi panitia itu kena setelah setengah jam ternyata jamaah. Jadi harus nunggoni dhisik. Jazakallah khair ya. Barakallahu fikum. Loh, jangan loro hati Ustaz, tidak oleh. Taib, tadi sama keluarganya sama tetangganya. Taib, yang lainnya.
sebelah sini. Oh, ini baru mantu. Kita tanya nih, Pak Yusuf nanti kenal nih. Dia baru mantu. Nemu di mana mantunya Pak Yusuf? Ya itu ada tanya, nemu di mana? Bukan nemu, Ustaz. Oh, udah nemu. Minta Ustaz. Oh, minta, masya Allah. Nyari berarti. Ya Ustaz, nyari Ustaz. Masya Allah. Terus tahu menantu ini baik atau tidak dari mana? Dari Ustaznya dan teman-temannya Ustaz. Oke. Sekarang ustadznya. Teman-temannya ngomong apa tentang dia? Nomor satu, adabnya baik katanya. Oh, adabnya baik. Di antara ustaz yang lain itu yang paling baik. Oh, masya Allah. Cium tangan dulu sama bapaknya. Cium tangan dulu. Yo, iya sih kena. Kasih hadiah bapak sama menantunya ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ini teman jamaah. Penting teman itu. Karena teman yang bergaul tiap hari, lama-kelamaan ketahuan sama karakternya. Kadangkala kalau lagi makan bareng, ada yang selalu dompetnya ketinggalan. Ada, saya antum ya. Aduh, dompetku ketinggalan. Oh, termasuk akhlak buruk itu bakhil. Dan kita sudah tahu perempuan itu kalau dikasih pilihan sama mertua nih, dikasih pilihan menantunya ganteng, ustadz, tapi bakhil, mau apa enggak? Tidak mau jamaah. Tidak mau, walaupun lo ustadz ini, iya ndak, lek bakhil naudzubillah. Karena ada memang yang seperti itu. Maka di sini lihat, tanya sama teman-temannya, tanya sama kawan. Tadi tanya sama tetangganya, gimana dia? Jangan tanya sama satu tetangga, jangan. Boleh jadi tetangga ini sudah dapat pesanan. Kalau nanti ada yang tanya tentang anak ya, fadhol ini 1 juta, jangan ngomong-ngomong. Ada yang seperti itu. Maka tolong dipastikan. Taib sudah. Teman ini biasanya diajak jalan, safar, perjalanan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang hendak menjadi saksi. Jadi saksi di masa lalu itu benar-benar orang soleh, nggak bisa sembarangan. Ketika orang ini jadi saksi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya, man yuzakki, siapa yang merekomendasikan engkau bahwa engkau ini orang pantas jadi saksi? Ini bukan jadi menantu, ini bukan jadi menantu, jadi saksi. Ada satu orang di majelis ana ya Amirul Mukminin, aku mempersaksikan dia orang baik. Ta'rif, engkau kenal sama dia? Iya, kata dia. Umar tanya, hal jawartahu, apakah engkau hidup bertetanggaan sama dia? Engkau jadi tahu keluar masuknya dia? Kan kalau tetangga tahu, fulan pulang jam 10 malam, keluar jam 7 subuh tidak pernah keluar, itu ketahui tetangga sama kelakuan tetangganya. Kata orang ini, enggak. Yang kedua Umar bertanya, hal amaltahu bidirhamin au dirhamain, engkau pernah muamalah enggak sama dia? Urusan fulus, 1 dirham 2 dirham, kata dia. Karena orang itu kadangkala baik di majelis ilmu, le urusan duit, afwan akhi. Pernah ketemu antum sama yang afwan akhi? Sering malah iki. Umar tanya, engkau pernah muamalah enggak urusan fulus sama dia? Kata orang ini, enggak pernah. Oke. Yang ketiga, hal safarta ma'ahu, engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Apalagi safar pada waktu itu jamaah, berhari-hari tidur bareng. Ketahuan ada orang yang ketika safar itu suka berkhidmat kepada orang lain. Ketahuan nih orang sing ngurusi ininya itunya, ngambil notasnya. Ketika kawan-kawannya istirahat tidur, dia genakno, mati lampunya. Ada orang seperti, ketahuan ini orang kena. Ditanya, engkau pernah safar sama dia? Kata dia, enggak. Kata Umar radhiyallahu anhu, la'allaka ra'aitahu yusalli, mungkin kau melihat engkau salat? Iya ya Amirul Mukminin. Enggak, engkau enggak kenal sama dia. Berapa banyak orang yang salat tapi akhlaknya enggak benar jamaah. Yang seharusnya orang itu semakin baik agamanya, semakin baik akhlaknya. Jadi intinya ketika mau mencari menantu, lihat agama dan akhlaknya. Perlu capek ya,
Jangan terburu-buru. Kadang-kadang kita ketemu sama seorang laki-laki, ya Allah Ustaz, Ustaz, sayang Ustaz, takut nanti dia tidak mau. Loh, tunggu dulu, kasih waktu, sampaikan kepada dia, kita mau musyawarah sama Tuhan. Cari tahu, bayar orang tidak apa-apa, datang ke kepolisian, intel, Pak, cari tahu tentang fulan, punya catatan kriminal atau tidak, atau dicari tahu sungguhan jemaah. Tapi setelah ada informasi jelas, bismillah, lanjut atau tidak. Ini kalau cari menantu laki-laki. Kalau bicara wajah, ya tetaplah cari wajah yang enak dipandang, tapi nggak harus. Saya tunggu, ada nggak laki-laki yang tidak ganteng? Saya tunggu, ibu-ibu ya tanya, ono ndak wong lanang saya tidak ganteng? Ada. Tuh so ibu-ibu ini. Iki ganteng kabeh dek gini. Cuma ada yang ganteng sekali, ada yang ganteng biasa-biasa, ada yang hampir ganteng, tapi tetap ganteng jamaah. Loh, sungguhan loh, dah ono ganteng kabeh. Kalau ibu-ibu ada yang tidak cantik? Wah, ibu cantik enggak? Loh, semua ibu-ibu itu cantik. Ada yang pernah cantik. Bien, ayo, kan? Saiki kari ya adalah berapa persen, tapi tetap cantik jamaah. Ada yang belum cantik, ada yang hampir cantik, ada yang cantik sekali. Dan subhanallah, Allah jadikan selera manusia itu beda-beda. Makanya kadangkala antum ngelihat sama sahib antum kok mau sama fulana, kata dia. Ya Allah, anak kau ngelihat adem hati anak. Oh ngono ya. Nggak bisa, seleranya nggak sama jamaah. Allah itu maha adil. Maka semua punya pangsa pasar. Loh, antum ketawa ya. Antum kalau lihat warung di pinggir jalan itu jamaah, ada pembelinya enggak? Antum ketika makan di warung nomor 7, antum ngomong, ya Allah enak nomor 7. Ketemu sahibnya, oh antum enggak nyobain nomor 2 lebih enak, kata seperti itu. Dia nyoba nomor 2, enggak enak. Ya sudah, karena memang Allah sudah atur seperti itu. Makanya buat para wanita ketika hendak memilih seorang laki-laki, tadi akhlak dan agamanya, dan Nabi SAW melihat dari sisi kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena terus terang, kalau punya suami yang tidak bisa memberikan nafkah, terkadang ada istri yang nggak tahan. Sebagian perempuan itu jadi tulang punggung, lalu dia mengeluh. Mertuanya juga mengeluh, mengatakan, ya opo saya teh mantunya aku Ustaz yo, males Ustaz. Ya dia dapat uang dari orang tuanya, dia kasihkan nafkah kepada anak-anak, ya boleh, nggak ada masalah. Tapi kemalasan itu membuat ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Maka lihat calon suamimu ketika kriterianya sudah cukup dan para orang tua juga mengajak musyawarah anaknya, menjelaskan kepada anaknya, fulan seperti ini seperti itu, engkau mau atau tidak? Engkau mau, ahlan wa sahlan. Itu lek gadis, lek rondo golek dewe. Iya jemaah, bedanya gadis itu tusta'dzan. Jadi orang tua itu minta izin, ya apa nak, tuh ada fulan nak kayak gini, engkau mau nak kayak gitu nak? Enggak ya, dia biasanya kalau enggak mau ngomong atau dia nangis. Tapi kalau dia mau biasanya dia diam dong. Gelem apa enggak? Meneng. Berarti gelem. Karena gadis itu pemalu. Tapi lek rondo, Pak, aku kayak kawin nombek fulan iku, Pak. Iku rondo, tuh stamar. Loh, bener loh jamaah. Ini kata Nabi SAW. Bagaimana Bapak? Mau cari rondo apa gadis? Ya tergantung jodohnya. Oh tergantung jodohnya. Belum dapat jodohnya ini. Sudah ya. Oh alhamdulillah. Mau lagi? Boleh.
Nah, kalau janda itu seperti itu, Jam. Maka orang tua harus paham. Ketika dia punya anak janda, lalu anak janda itu ngomong, "Bu, aku kok seneng mbek fulan nih, Bu." Tenanan. Coba ibu cari informasi. Oh mau, ya sudah. Jadi ditunggu perintahnya. Itu bedanya gadis sama janda. Kenapa? Janda ini sudah pengalaman. Dia sudah tahu berumah tangga. Sehingga dia rasa malunya itu nggak kayak seperti gadis. Makanya ibu-ibu itu paling takut li ono rondo di komplek perumahan. Ya Allah. Kenapa bapak-bapak kok takut? Karena biasanya rondo itu tebar pesona. Guyu-guyu ibu-ibu. Iya. Makanya pernah ada seorang sahabat melihat seorang janda habis lahiran, dia sudah bersolek. Ditanya, "Loh, engkau tunggu masa iddahmu?" Karena dia lahir, sedangkan masa iddah cerainya itu seharusnya ya 3 bulan atau 3 kali masa haid ya. Ini karena lahiran cepat, dia selesai masa iddahnya. Maka sahabatnya mengatakan, "Loh, engkau belum boleh loh seperti itu, karena engkau masih di masa iddah," kata dia. "Loh, enggak, aku sudah lahiran," kata dia. Tuh, lahiran sudah siap, jemaah. Itu janda. Maka tolong para orang tua juga tahu diri ketika dia punya anak janda, siapa menantu yang cocok sama dia. Maka kadangkala kita ya banyak memberikan arahan dan mendoakan. Adapun buat yang mencari mantu laki-laki, kira-kira, oh itu mantu laki-laki tadi kita jemaah. Iya, yang mencari menantu perempuan. Oh, kita punya bapak yang punya anak gadis apa di sini? Bapak punya anak gadis, kasih mic Pak Johan ini. Nah, kasih mic. Iya, mau cari menantu yang kayak apa bapak? Ini insya Allah ada panitia yang siap dicatat ya. Nah, silahkan bapak. Kira-kira seperti apa bapak ingin menantunya? Insya Allah satu yang agamanya baik. Kriteria agama baik itu seperti apa? Ya mengerti, paling tidak sudah mengerti sunnah. Oke, mengerti sunnah. Ini buat yang laki, buat yang perempuan? Buat yang perempuan. Baik. Kan ada laki ada perempuan nanya Pak Johan ini. Iya, baik. Sama sih sebenarnya. Jadi yang penting satu agamanya baik. Agama, nggak harus hafal Quran. Kalau hafal Quran bisa karena alhamdulillah anak-anak juga sudah hafal Quran. Oh. Jadi cari yang hafal Quran berapa juz? Ya mungkin insya Allah sekitar 5 lah. Oh 5, dengar no jamaah. Ini kan sudah ada, ini calon mertua ini, insya Allah. Baik, yang kedua kalau dari sisi ekonomi? Ekonomi ya semoga bisa memenuhi kebutuhannya anak-anak. Nggak harus kaya. Nggak harus kaya. Yang Mampu gitu ya. Ya, kepingin beli mobil ada fulusnya gitu kan. Di rumah mampu, masya Allah. Siap. Kemudian dari sisi fisiknya. Kalau sisi fisik, ya seperti kita sampaikan. Bisa jadi yang menurut kita mungkin orang tua yang cocok tapi anaknya tidak cocok. Oh, masya Allah, iya. Sohi jamaah, sohi. Karena ada yang anak dipaksa sama orang tuanya. Iku wis cocok, bapak kawin ngono istri cocok kata dia. Dia tidak cocok gitu loh, seperti itu. Baik, barakallahu fiikum, kasih hadiah beliau. Itu beberapa kriteria. Orang tua insya Allah punya kriteria dan standar yang sudah ada dalam benak dia. Adapun kalau ingin mencari menantu perempuan, baik, siapa yang punya anak laki-laki? Muhammad Rashid. Akunsu. Alfonso, masya. Dari mana Muhammad Rashid? Timor Leste, masya Allah. Pakai paspor ke sini bapak? Oh keluarga Australia, nggak pakai paspor tapi kan? KTP Indonesia. Oke. Sudah nikah? Belum, masya Allah. Mau cari istri yang kayak apa bapak? Loh ayo ini kamera. Nah, umur berapa dulu? 35, masya Allah. Baik,
menikah apa belum? Belum. Oke, siap. Mau menikah dengan wanita yang seperti apa? Yang mengerti sunnah. Yang sudah kenal sunnah. Oke, dari sisi agamanya, jadi bukan hanya sekedar muslim, tapi muslim yang lebih taat lagi. Baik, yang kedua, dari sisi fisiknya. Ya apa, bismillah. Ini siap semuanya ini untuk mencatat. Fisiknya yang kayak apa? Tinggi berapa? Lebih tinggi dari antum nggak apa-apa. Oke, siap. Lebih tinggi. Kenapa nggak cari yang sama? Untuk memperbaiki keturunan. Oke, siap. Baik, kemudian dari sisi fisik seperti itu. Wajahnya oval apa lonjong atau bulat? Yang penting cantik. Masya Allah, sama kayak semuanya kalau gitu. Baik, cantik. Warna kulit coklat nggak apa-apa. Oh, Masya Allah jemaah. Ini ada selera yang coklat jemaah. Seperti itu. Baik, coklat nggak apa-apa. Kemudian dari sisi pendidikannya, lulus SMA, lulus pondok, lulus S1 atau gimana? Ya pas-pasan apa, lulus SD pas-pasan juga kan? Gimana? Dekatkan mic-nya. Nggak harus kuliah kan? Oke, Masya Allah. Kemudian dari sisi fulus, anak orang kaya, anak orang biasa-biasa. Nggak perlu dia kerja, nggak perlu cari duit. Antum yang akan cukupin dia. Masya Allah. Jazakallah khair, kasih hadiahnya. 2, 1 buat dia, 1 buat istrinya nanti. Ya mudah-mudahan dia segera nikah kan jemaah. Antum sudah lihat? Cocok insyaallah. Barakallahu fikum Muhammad Rashid. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Jadi perempuan itu dinikahin biasanya karena 4 perkara. Ini hal yang kita tahu semua, tapi terkadang kita ingin semuanya terkumpul di satu perempuan. Ya kalau bisa alhamdulillah. Yang pertama, 5 liha. Dulu orang Arab juga kepingin istri yang kaya. Kenapa kalau istrinya kaya? Ya paling tidak bisa menikmatin juga kan jemaah. Boleh jadi antum sudah hidup susah, ana susah Ustaz. Ngontrak sana, ngontrak sini. Ana mau cari istri yang sudah punya rumah. Ada yang seperti itu. Dia lihat hartanya, istri sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, dia lihat hartanya, punya usaha. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Dan kalau bicara cantik relatif. Kemudian anak ingin kasih informasi kepada semuanya bahwa seorang melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Antum melihat sesuatu yang belum antum miliki tidak dalam wujud asli. Ini disampaikan oleh beberapa ulama, kalau nggak salah Ibn Muflih ya. Sehingga antum jangan terlalu menjadikan itu standar utama. Contoh, antum ketika ngelihat kawannya atau ada handphone baru keluar, iPhone 16. Antum ketika ngelihat iklannya, ya Allah, apik kok ya jemaah. Dilihat speknya, Masya Allah. Setiap antum lihat iklan itu, gimana hati antum? Ingin. Itu yang handphone. Motor, antum lihat ada orang beli NMAX umpamanya, antum masih pakai Beats. Ketika NMAX lewat, Masya Allah, kena NMAX ini, Masya Allah. Nanti lewat lagi, Allah edan NMAX ini. Terus dia puji-puji itu sampai dia punya rezeki beli. Naik NMAX dia. Awal naik, dodone, Assalamualaikum. Oh, numpak NMAX aku jamaah. Oleh saulan, loh, ini NMAX iki NMAX. Jadi orang ketika sudah dimiliki biasa.
biasa saja. Begitu pula istri. Antum kalau pertama ngelihat istri belum antum nikahin, jangan tanya. Awal seliweran lewat depan rumah, drodok, ya Allah, ya Allah. Sampai ke jendela itu tirai dibuka titik. Ya Allah, iki calonku ya Allah, mudah-mudahan dadi ya Allah, masya Allah. Teko kajian delok sandale. Allahu Akbar. Ono dikini Allah, iki sandale jemaah. Sandale. Pokoknya sesuatu yang belum dimiliki itu pokoknya Allah, pokoknya dia itu benar-benar sesuatu banget. Ketika sudah dinikahi oleh saulan, ini keluar dari kamar mandi pakai anduk tok, tetep nyekel HP. Loh, iki lho bojomu. Oh iya. Barakallahu fiki. Itu sunnatullah dalam kehidupan ini. Di surga tidak. Tidak ada bosan di surga itu. Tidak ada merasa ketika dikasih makanan enak terus ya kemudian aduh aku wis mari, enggak. Makanya Allah sebutkan wanita-wanita surga itu azwajun mutahharah. Wanita-wanita yang disucikan secara fisiknya, secara perilakunya, masya Allah. Uruban atrab, selalu bikin seneng bojone. Jadi antum masuk ketemu bidadari, ya Allah tambah ayu. Tapi kalau di dunia ketemu bojone, loh tambah tua bojone. Guyu-guyu, iki bapak-bapak ini guyu-guyu. Bahaya ini. Makanya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ini semua tetangga. Ada 10 tetangga. Itu tetangga 11A, 10A ngelihat istrinya 9A, ya Allah, masya Allah. Yang 9A sama, belok bojonya yang 10A, ya Allah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam Islam suruh menundukkan pandangan. Maka kalau bicara cantik itu relatif, nggak apa-apa. Antum kalau cari istri yang menyenangkan, enak dipandang, nggak apa-apa. Tapi jangan itu jadi standar utama. Yang ketiga, lihasabiha, cari menantu ya anak bupati, anak presiden. Presiden masih ada anaknya yang belum nikah. Oh sudah habis. Ya mungkin cari anaknya gubernur ya, anaknya bangsawan jemaah, yang terahnya itu darah biru. Jadi kalau antum nikah cek darah dulu, biru apa merah darahnya. Itu kan ada istilah darah biru, itu memang untuk bangsawan. Memang ada orang Arab itu dulu memang menikah karena ngelihat oh ini kobilah ini. Apalagi dulu ya sampai sekarang masih ada ya tradisi jahiliyah yang kata Nabi SAW masih ada, yang kalian tidak akan meninggalkan. Apa? Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Berbangga-banggaan dengan nasab bangsawan mereka dan mencela nasab yang rendah. Ada. Makanya orang kadang-kadang mau menikah ngelihat apa marganya, suku apa, ada. Kemudian yang keempat Nabi SAW mengatakan lidiniha, karena faktor agamanya. Agamanya yang kena, tadi bicara akhlaknya yang mulia. Kira-kira kalau 4 hal ini cuma ada 1, mana yang dipilih? Agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang agamanya baik, selamat engkau. Jadi agama dalam perempuan itu nomor 1. Jadi perempuan yang agamanya baik nilainya 1. Ibu-ibu itu kalau baik agamanya, akhlaknya, kena sama bujunya, nilainya 1. Tambah cantik, kasih 0 1. Berapa? 10. Bangsawan, tambah 0 1. 100. Soge, tambah 0 1. 1000. Kalau ternyata agamanya nggak ada, ambil tuh 1-nya. 0 jamaah. Maka para wanita tolong perhatikan agamamu.
insya Allah yang akan menikahimu itu yang sesuai dengan dirimu. Lihat engkau agamanya baik, datang orang baik insya Allah. Tapi kalau agamamu kurang baik, ya mungkin orang-orang yang tidak memikirkan nomor satu, dia memikirkan 0 itu saja. Dan Rasulullah SAW juga memberikan arahan untuk menikahi wanita yang maharnya tidak mahal. Jadi kalau mau cari menantu perempuan itu juga lihat ini orang tuanya mintanya berapa. Karena ada yang mintanya banyak, dikatakan datang ya, saya mungkin mampu kasih mahar ya 120 juta. Waduh, enggak cukup kata dia. Undangannya wong sewu. Gedungnya berapa? Ada orang yang berpikir pesta. Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita yang berkah itu aqalluhunna mu'nah, yang biayanya paling sedikit. Jadi semakin sedikit antum menikahi perempuan itu, insya Allah semakin berkah. Maka tolong kalau antum ketika melihat ya mertua seperti itu mintanya banyak sedangkan antum tidak memiliki, mundur saja. Lu Ustaz, tapi gimana mertua ini materi? Ya biar antum cari yang lainnya. Gugur satu, tumbuh 1000. Barakallahu fiik. Itu mungkin jamaah yang perlu jadi perhatian kita. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Jangan hanya bersandar kepada musyawarah, tapi perlu istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jal, dan terus berdoa sampai dikasih petunjuk. Gimana tahu-tahu orang ini istikharah yang keluar tikus? Ada yang tahu takwil mimpinya? Istikharah. Siapa nama antum? Helmi. Istikharah Helmi ini. Istrinya Helmi ketika istikharah ngelihat tikus di mimpinya. Oh iya. Kira-kira baik apa buruk? Tergantung ya. Oh, tergantung tikusnya. Tergantung warnanya. Oh, tergantung warnanya. Iya jamaah. Jadi kadang-kala mimpi itu tidak harus yang kita lihat itu maknanya. Makanya kadang-kala antum mimpi kelihatan laki-laki itu datang ke rumah antum. Boleh jadi bukan laki-laki itu yang datang ke rumah antum. Tahu-tahu antum mimpi yang datang ke rumah antum kuda putih. Loh, koyo iki. Ya perlu tanya sama ustaz yang ngerti sama takwil mimpi. Tapi tidak semua ustaz tahu, termasuk ana ndak ngerti. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat anda sampaikan jamaah. Semoga yang belum menikah pulang dari sini segera menikah. Amin. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.